kertas sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami kecurangan tes Prades kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan bacaan Al-Fatihah ini semoga kita mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah. Saya akan yel mengawali aku ini dengan kata-kata tangkap dalangi, tangkap dalangi. Ayo ikuti. Tangkap dalangi, tangkap dalangi, tangkap dalangi. Teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini kami dari pengurus Pemuda Pancasila Blora, Calon Prades Gagal dan LSM PKN hadir di depan KPK Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Blora yang sangat masif. Kenapa kita perlu hadir hari ini di sini? Ada dua alasan. Yang pertama, karena isu ini adalah isu nasional. Karena kejahatan ini, kasus ini adalah kasus besar. Jadi tidak hanya di Blora, tetapi di banyak kabupaten. Kenapa besar? Karena melibatkan uang haram Prades ratusan miliar. Kedua, karena kecurangan ini melibatkan level pimpinan dari mulai tingkat desa sampai kabupaten. Dan itu adalah wilayah kewenangan KPK. Yang ketiga, kenapa kasus ini besar? Karena yang menjadi korban adalah masa depan masyarakat Blora dan masyarakat kabupaten lain dalam waktu yang sangat lama, puluhan tahun. Karena selain itu, kami ingin sampaikan bahwa aksi kami di sini di KPK karena kami sudah mulai putus asa dan tidak percaya dengan aparat penegak hukum yang ada di Blora. Karena dari puluhan laporan yang kami sampaikan, hanya 2 kasus yang naik ke pengadilan, tambahan 1 kades yang ditahan, dan yang lainnya di SP2 lead maupun SP3 lead, artinya dihentikan penyidikannya. Hanya kami sudah laporan yang lain di kejaksaan, di lembaga lain tidak ada proses yang berjalan dan belum sampai menyentuh kepada akar permasalahan, yaitu terkait jual beli jabatan. Karenanya kami
atur, kami mengajak ke KPK agar pemerintah pusat melalui KPK bertindak atas lambatnya, mangkraknya penanganan kasus Prades ini. Ini nanti kami akan menyampaikan update laporan aduan keempat karena kami sudah 3 kali datang ke KPK. Update terkait bukti-bukti baru, dokumen baru, informasi baru, temuan lapangan baru yang sampai pada kesimpulan kami dugaan keterlibatan bupati. Catat, kami ingin melaporkan dugaan keterlibatan Bupati Blora dalam kekurangan Prades. Karenanya kami serius datang hari ini dan kami ingin menyampaikan dokumen itu langsung di dalam gedung KPK. Hanya kami mohon nanti bagian rumah untuk menerima audiensi dengan kami perwakilan. Orasi kita mulai, marilah kita mengucapkan salam perjuangan kita. Pancasila! Merdeka! 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 Terima kasih. Pada hari ini kita telah bisa kumpul di depan gedung KPK Jakarta. Terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dari Polri yang sudah ikut serta dalam pengamanan demo di depan gedung KPK ini. Jadi apa yang kita sampaikan, apa aspirasi yang kita sampaikan, benar-benar itulah yang terjadi di daerah Kabupaten Blora. Jadi mungkin kalau kemarin ada proses penangkapan di Bupati Pemalang, mungkin ini di kabupaten kami nominalnya lebih besar, mungkin bahkan bisa 2 kali atau 4 kali atau 10 kali dari Kabupaten Pemalang. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Jadi intinya dari Pemuda Pancasila Kabupaten Blora meminta, memohon untuk bapak-bapak yang ada di gedung ini untuk turun ke daerah kita dalam hal pengungkapan dugaan keras jual beli jabatan di kabupaten kami. Karena apa? Dugaan jual beli jabatan itu adalah menghantam untuk Prades atau aparat desa. Jadi di kabupaten kami itu gaduh, Bapak. Di Kabupaten Blora itu gaduh. Karena apa? Dugaan jual beli jabatan ini bukan di ASN di kabupaten, tapi Prades pun di situ kita duga keras terjadinya jual beli jabatan. Jadi ini adalah konfliknya dengan masyarakat Kabupaten Blora hampir menyeluruh. Kalau kemarin tidak kita stop, bahkan bisa terjadi di Kabupaten Blora itu sudah terjadinya indikasi deal-deal yang untuk menutupi kaitan pengungkapan kasus dugaan jual beli ini. Jadi wajar saja kalau sampai mungkin beberapa hari ini di Kabupaten Blora pengungkapannya itu hanya administratif. Jadi bukan kaitan dengan tindak pidana tipikor, bukan dengan jual beli jabatannya, tapi administratif. Jadi hal itulah yang kita rasa perlunya KPK ini turun di Kabupaten Blora. Biar apa? Biar ke depan Blora lebih baik, biar Kabupaten Blora lebih sejahtera.
Jadi yang saya sampaikan intinya untuk dari KPK, saya mohon dari pemuda Pancasila Kabupaten Blora dan calon perangkat desa gagal sendiri. Jadi gini Pak, di sana itu akhirnya apa? Hal-hal yang menyampaikan untuk kaitan dengan Prades ini itu kacau. Jadi dari sistem pendidikan yang S1 itu kalah dengan SMA, S1 kalah dengan paket C. Jadi dibaca aja itu sudah tidak mungkin. Jadi inilah kedatangan kami jauh-jauh dari Kabupaten Blora. Luar biasa Bapak. Kita kemarin dari sana itu jam 12 siang sampai nginep tadi malam sampai sini. Dan itulah kita benar-benar membutuhkan suatu perjuangan. Kita membutuhkan suatu niat sampai ke kantor KPK ini. Dan seyogianya dari kami seluruh aksi agar segera ada penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi jangan sampai di daerah kami, biarpun daerah ujung Bapak Kabupaten Blora, tapi terus terang Bapak SDM Blora pun juga luar biasa. Banyak pejabat dari Kabupaten Blora sendiri, di Jakarta sendiri. Jadi inilah keadaan kondusivitas wilayah kita. Dan benar-benar KPK harus turun ke Kabupaten Blora. Setuju? Setuju? Terima kasih. Jadi lainnya juga disampaikan oleh Bapak Umas juga. Terima kasih dari saya. Pancasila, 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 merdeka. Sekali dan berkembang. Tolong kau jawab. Yang bareng-bareng dengan lagu perjuangan kita yang keras, yang kuat. Tumbah dapat, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu, tidak kembali pulang. Yang keras, sebelum kita yang menang. Walau bahaya terdampar di medan perang demi Blora, kami kan berjuang. Maju, ayo terus maju. Singkirkan dia. Gigi habislah mereka demi kota Blora tercinta. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang demi Blora, kami kan berjuang. Maju, ayo terus maju. Singkirkan Gigi habislah mereka demi kota Blora tercinta. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya seperti kita ketahui bersama, dalam penyisian Prades atau perangkat desa yang ada di Kabupaten Blora adalah penuh dengan kekurangan. Itu sudah diketahui semua masyarakat bahkan nasional, ya, yang nilainya sangat fantastis sampai ratusan miliar. Karena apa? Di Blora kemarin dalam penyisian perangkat desa atau Prades itu sebanyak kurang lebih 850 formasi. Jangan harap keadilan dengan nilai A itu 150 sampai 600 juta satu formasi.
Bapak harus lihat nilai yang sangat luar biasa. Dan anehnya justru yang tersangka itu adalah kepala desa. Sudah ada 3 kepala desa yang disangkakan terjawab sebagai kecurangan kepala desa. Tapi kenapa dalam-dalamnya atas nama koordinator penjaringan perangkat desa sampai saat ini masih bernapas dengan lega, alias masih bebas. Kepala desa dalam melaksanakan kebijakan sebagai kepala desa itu dilindungi, ada acuan sesuai regulasi. Di sini sudah diatur di dalam undang-undang desa yang berbunyi atau pasalnya bahwa pasal 26 di ayat 3 huruf A disebutkan bahwa kepala desa berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Yang terjadi sampai saat ini kepala desa tidak ada, hanya dikriminalisasi seolah-olah ada pembiaran. Padahal beliau-beliau mereka sudah disangkakan sebagai tersangka oleh APH. Sampai saat ini, sampai detik ini masih tidak ada perlindungan hukum. Padahal itu sudah diatur di dalam undang-undang desa. Bahkan yang namanya pengisah prades itu pun juga sudah diatur di dalam undang-undang desa. Nomor 43 tahun 2014 pasal 66 huruf A, kepala desa melakukan penjaringan dan penjaringan perangkat desa itu adalah hak kepala desa. Artinya tidak usah lewat pes, tidak usah lewat seleksi, hanya cukup dengan musyawarah desa. Tapi justru yang terjadi adalah dengan adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan koordinator penjaringan perangkat desa dengan dalih utusan dari oknum-oknum atau tokoh-tokoh masyarakat, sehingga terjadi jual beli jabatan di desa. Sampai saat ini koordinator itu masih belum ada yang jadi tersangka, masih bebas. Ya, dan di Blora itu sudah ada 3 kepala desa yang disangkakan tersangka. Saya menganggap bahwa kepala desa itu adalah sebuah wayang yang siap dimainkan oleh para dalang-dalangnya. Dalang-dalang, entah itu apa itu dalang, mungkin dalang kerusuhan atau dalang apa itu otak-otaknya dari wayang. Padahal di sini sudah jelas perangkat desa atau kepala desa adalah kepala desa yang sudah diatur dalam undang-undang desa dalam menjalankan suatu kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran desa itu adalah penuh kewenangan desa, di mana sudah ya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa anggaran regulasi dan subsidiaritas, artinya mengakui kewenangan desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum SKM itu lahir. Sudah ada, sudah jelas, tidak pernah kemenangan hanya karena ada aktor-aktor intelektual, tokoh-tokoh masyarakat yang mengatasnamakan putusan pimpinan. Ada yang mengkoordinator penjaringan kepala desa mendapatkan satu informasi 150 juta, sampai ada yang nambah ada jalannya yang siap memainkan wayangnya. Nah itulah mereka itu menganggap bahwa kepala desa adalah seolah itu dia itu wayang, padahal tidak. Kepala desa dalam menjalankan suatu kebijakan pelaksanaannya itu sesuai regulasi, sesuai undang-undang desa sudah jelas diatur di sini. Mereka karena kekuasaan entah siapa, bisa juga mungkin karena bupatinya, ya kan? Ini kan bisa juga karena orang yang merasakan koordinator, oknum
tidak mungkin kalau nggak ada PP nomor 43 tahun 2014 pasal 66 huruf A, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, jelas itu hak mutlak kepala desa. Nah itu loh, sampai saat ini terjadi karena ada jual beli, karena ada dalam-dalamnya, ada koordinatornya. Sampai saat ini koordinatornya belum tertangkap. Mudah-mudahan kita setelah di KPK sini, ya kan, KPK mau hadir di Kota Blora untuk membongkar semua kecurangan, untuk membongkar semua jual beli jabatan, untuk membongkar semua siapa-siapa dalangnya, siapa-siapa koordinatornya. Dan kita yakin bahwa KPK pasti bisa, KPK pasti bisa membongkar itu semua. Kita percayakan kepada KPK demi keadilan, demi kebaikan Blora. Kita harapkan bersama KPK bisa hadir di Kota Blora untuk mengungkap itu semua. Setuju? Angkat dalangnya jangan wayangnya. Wayang hanya dibuat boneka, wayang hanya sebatas digunakan dengan para dalangnya. Makanya kita perlu menangkap dalangnya atau koordinatornya. Mereka otak-otak yang menjual belikan jabatan, bukan kades. Kades hanya ibarat wayang, kata dalangnya seperti itu. Jadi mereka harus, mereka disuruh, mereka diperintah, tapi mereka menanggung resikonya. Mudah-mudahan kita berdua bersama KPK segera bisa turun di Blora dengan suasana yang sangat bagus, dan kita harapkan menjadi membongkar, menangkap para oknum-oknum dan koordinator atau tokoh-tokoh ketuanya. Bahkan ada dugaan mungkin penguasa di Blora ya. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Terima kasih untuk waktunya. Perlu diketahui, Pemuda Pancasila Kabupaten Blora pada hari ini hadir di depan gedung KPK adalah demi mendorong tegaknya keadilan di Kabupaten Blora khususnya. Karena apa? Mungkin ini adalah salah satu doa-doa dari para calon-calon perangkat desa yang gagal, yang seharusnya mungkin duduk menjadi perangkat desa, namun digagalkan oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi, sehingga para calon-calon tunas bangsa yang seharusnya menduduki jabatannya gagal. Dan saya yakin di sini mungkin yang hadir calon perangkat gagal ada hanya beberapa orang, tapi saya yakin di rumah pasti mendoakan bahwasanya mereka pasti ingin mendapatkan keadilan. Dan saya yakin di antara orang-orang yang terzalimi ini doanya pasti akan dikabulkan. Betul? Dan inilah salah satu dari kami Pemuda Pancasila Kabupaten Blora yang mendorong kami hadir di sini untuk ikut mengawal supaya terjadinya keadilan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Hari ini juga kami menyampaikan kepada bapak-bapak yang ada di gedung KPK, tentunya seperti yang disampaikan beliau-beliau yang sudah disampaikan, kami mohon untuk turun di Kabupaten Blora. Terima kasih kawan-kawan. Saya terutama dari perwakilan dari MPW Pemuda Pancasila sekaligus dari Ketua BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah mendampingi dari pihak dari MPC Blora, kemudian dari teman-teman PKN dan juga dari Kapraga juga, yang tujuannya adalah ingin melakukan laporan pengaduan terutama atas kecurangan atau jual beli jabatan yang ada di Pemda Kabupaten Blora dan juga Pemda Kabupaten Pati. Dan alhamdulillah pengaduan kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak
Pak Denny selaku bagian dari pengaduan masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dan alhamdulillah kita juga sudah melampirkan beberapa dokumen-dokumen penunjang sekaligus alat-alat bukti untuk melengkapi dugaan daripada laporan pengaduan kami. Nah, nanti bisa langsung dijelaskan oleh rekan kami dari pihak Pak Seno dan juga pihak Mbah Mun sama Kap Caprarga juga ya. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih, silakan Pak Seno lanjutkan. Terima kasih Mas. Aduan ini adalah laporan keempat setelah 3 laporan sebelumnya diterima KPK. Kami menyampaikan temuan baru, informasi baru, pengakuan dari beberapa kades yang menyatakan ada dugaan keterlibatan Bupati Blora dalam jual beli jabatan ini. Dan ini kami sampaikan ke KPK dan berharap agar KPK turun, karena kami laporan yang ada di kabupaten dari provinsi berjalan lambat dan cenderung mangkrak. Kami sudah mulai gak percaya dengan APH lokal. Namun Dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila sendiri yang jelas memohon pada pihak KPK untuk segera menindaklanjuti atau turun di Kabupaten Blora. Itu saja, dan segera. Kami juga demikian berharap bahwa kecurangan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Blora, tapi di Kabupaten Pati dan kabupaten-kabupaten lain yang sebelumnya mengadakan perisian perangkat desa juga terjadi hal-hal yang demikian. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi tonggak awal perjuangan pergerakan dan bisa membuka aparat penegak hukum. Terima kasih sekali semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita gaungkan dengan slogan organisasi kita, organisasi kemasyarakat kita. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini, tepatnya tanggal 22 Agustus ya, 2022, alhamdulillah pengaduan kami sudah diterima oleh waktu itu. Pada saat ini yang mendampingi pada saat itu stafnya adalah Bapak Denny. Bapak Denny sudah menerima pengaduan dari kami. Intinya dari pengaduan kami adalah agar KPK segera turun di dalam pemerintahan Kabupaten Blora untuk melihat langsung bahwa telah terjadi banyak kecurangan dan juga jual beli jabatan. Dugaannya adalah dilakukan oleh Bupati Blora melalui beberapa stafnya. Harapan kami adalah agar ke depan dari lembaga penegakan hukum agar serius untuk menindaklanjuti, karena korbannya sangat banyak sekali. Dari beberapa calon perangkat desa yang mengikuti seleksi awal sudah dimintai uang, dan di sini juga kita berpikir kalau proses rekrutmen aja banyak kecurangan, apalagi dana desa yang dari pemerintah Indonesia yang turun langsung ke Kabupaten Blora sebesar 300 miliar, apakah bisa disalurkan sesuai dengan aturannya? Disinilah kita sebagai organisasi masyarakat untuk mengawasi dan mengecek langsung. Betul Mbak Mun? Dan alhamdulillah sudah diterima. Insya Allah 10 hari ke depan akan ada konfirmasi langsung dari KPK, dan harapan kita semua adalah KPK untuk segera turun kepada pemerintah Kabupaten Blora dan juga pemerintah Kabupaten Pati untuk mengecek langsung bahwa kecurangan ini jelas ada, benar adanya, dan pelaku-pelakunya segera ditindaklanjuti, diproses secara hukum. Semangat ya teman-teman. Hidup KPK! Hidup! Hidup KPK! Hidup! Pancasila! Baik, dari saya cukup. Kira-kira untuk Mbak Mun untuk memberikan masukan lagi kepada kawan-kawan. Terima kasih. Alhamdulillah dengan acara kita ke KPK bersama-sama ini, dan juga telah mendapatkan pengawalan
dari saudara kita sendiri, dari MPN, dari MPW. Alhamdulillah, inilah indahnya persaudaraan di Pemuda Pancasila Blora. Dan inilah indahnya kita ikut organisasi Pemuda Pancasila yang skopnya adalah nasional. Jadi kita ada di mana-mana, seperti itu. Inilah persaudaraan kita. Dan hal-hal yang lain nanti kita tinggal nunggu waktu. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Kepolisian yang juga hadir, juga ikut mengamankan acara di hari Senin ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!